Kristen mengambil kayu, membentuk palang, menggantung di lehernya, ambil salib pada tubuhnya, di lengannya, di dadanya, di tangannya, dan seterusnya. Kristen bangga terhadap karya setan. Yang bilang makanya Al-Quran tidak pernah keliru menjelaskan tentang Bang. Nah, tadi kan maaf, kita Bang. sudah urai kan? Sabar, minta maaf Bang. Sebenarnya Ya silakan. yang bilang karya setan Maaf saya itu, terima, silakan. Iya, yang bilang karya setan itu hanya abang doang ya Bang. Minta maaf. Iya. Bukan. Hanya perspektif. Bukan, saya sudah menguraikan dari tadi. Iya, Abang, itu uraian Abang, itu pendapat Abang. Benar. Saya uraikan dari tadi. Tapi dalam saya ulang lagi kalau gitu. Iya, saya ulang lagi. Saya ulang lagi kalau gitu. Penyaliban terhadap Yesus itu pelanggaran firman Tuhan atau ketaatan terhadap Tuhan. Saya ulang lagi kalau gitu. Anda kayaknya lupa ingatan. Kenapa Bang? Justru kalau Anda di sini, maka Al-Quran semakin benar. Wa kanal kafiru Iblis adalah bapa segala pendusta Bang. Zahira. Justru Iblis kalau Anda segala pendusta. Iblis adalah bapa segala pendusta. Membenarkan Al-Quranul Karim. Nah, Anda lah yang berdusta. Dan Anda Iblis sudah mengakui tadi Anda berdusta. Saya ulang lagi. Ketika ada perintah jangan membunuh Yesus, kemudian Yesus dibunuh, itu dosa atau bukan? Dosa bagi orang yang membunuh itu Bang. Dosa. Ingat, Anda telah menjawabnya dosa. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa. Sekarang siapa yang mentato dirinya dengan tato salib? Siapa Bang? Izin menanggapi Bang. Siapa yang ada di rumah ibadahnya salib? Siapa? Bukan saya Bang. Siapa yang bangga dengan salib itu? Siapa? Lalu siapa? Kepada salib. Pertanyaan Anda bangga kepada Yesus karena dia mati di salib. Anda bangga kepada Yesus karena Yesus mati di jangan langsung jangan tetap pada salib doang. Bangganya kepada Yesus. Anda bangga kepada Yesus karena dia mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa Anda, betul? Betul. Padahal kematian Yesus itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Siapa yang melanggar Bang? Bukanlah sebuah kebenaran. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakuwwum mubin. Wahai manusia, janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh. Mengikuti langkah setan. Ketika setan kemudian berhasil merasuki Yudas, setan berhasil merasuki imam-imam kepala. Akibatnya pembunuhan terhadap Yesus. Dan karya itu anggap sebagai jalan keselamatan. Dengan demikian Anda adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Anggapan Anda mau lari kemana? Penyaliban itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Penyaliban itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Yesus Anda jadikan korban. Di dalam penyaliban itu Yesus menjadi korban. Sudah menjadi korban. Apa yang Yesus katakan dalam Matius 23 nomor 15? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Anda lain ini
Andalah yang dimaksud orang neraka itu, karena Anda mengikuti agama yang didirikan oleh orang Farisi yang menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem. Agama yang didirikan namanya adalah agama Kristen. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Nasrani. Jelas itu. Anda bangga. Ya. Kenapa, Bang? Tapi kan di sini Yesus kan menyerahkan dirinya ke Sang Bapa, Bang. Bukan menyerahkan Bang, dirinya. Tunggu dulu. Kayu salib. Tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu. Ketika kemudian Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal bahwa Tuhan sendiri menerangkan dengan sangat jelas bahwa orang fasik digunakan. Kenapa? Karena menurut Amsal harus ada pengkhianat yang menjadi ganti orang yang jujur. Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yesus itu adalah orang benar. Ketika dia ingin disalibkan dan ditangkap, maka Tuhan menyelamatkan Yesus. Yang ditangkap adalah pengkhianat. Yang Anda sembah adalah sang pengkhianat. Kemudian di dalam kitab Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai siapa, Bang? Orang fasik kepada Yudas. Lah, Yudas kan murid Yesus. Orang fasik dipakai sebagai tewus. Iya, tapi dia berkhianat kan? Terus kenapa kenapa Yesus berkhianat kepada Yudas? Kan sebaliknya, Yudas yang berkhianat kepada Yesus. Iya, bukan. Yudas berkhianat kepada Yesus. Maka dikatakan di dalam Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Amsal sih? Yesus kan di PB Perjanjian Baru. Amsal kan Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama Yesus belum ada. Ini tiket dari Tuhan melalui Amsal 21 nomor 18 dikatakan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Yesus orang jujur, Yudas pengkhianat. Maka ketika orang jujur ini kemudian ingin disalibkan, maka yang menggantikan adalah sang pengkhianat. Kan ada perintahnya kan? Di Keluaran 23 nomor 7 kan? Jangan kau membunuh orang yang jujur. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Kalau di PL, Bang, aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan pengkhianat. Maka ketika ada upaya lama, orang itu masih di sini, Yesus datang dalam Perjanjian Baru untuk memusnahkan hukum Taurat itu, Bang. Itu maksudnya. Jadi abang kan malah dari mana? Dari mana Anda mengatakan memusnahkan Perjanjian Lama? Di mana ajarannya Yesus mengatakan itu? Lukas 16 nomor 17 kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Batal aja kagak, apalagi dihilangkan. Itu pengakuan Yesus loh. Sekarang dari mana Anda mendapatkan ilmu Yesus datang untuk menghapuskan, untuk meniadakan hukum Taurat? Dari mana? Lebih mudah langit dan bumi lenyap kata Yesus daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Batal aja kagak, setitik aja kagak bisa. Siapa yang mengajarkan Anda? Penyesat tadi, iblis ini mengurai data yang ada di dalam kitab saudara. Pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Siapa yang terlibat di dalam pelanggaran ini? Iblis. Apa hadiahnya? Apa upahnya? Penyaliban. Tetapi kemudian oleh orang Kristen penyaliban itu justru dianggap sebagai ajang keselamatan. Dari mana asalnya? Pelanggaran terhadap firman Tuhan kenapa dianggap sebagai juru selamat? Harusnya Yesus itu jangan disalib. Dengan demikian tidak ada penyaliban. Dengan tidak adanya penyaliban, maka tidak ada Kristen. Dengan tidak adanya Kristen, berarti tidak ada kekafiran. Dengan tidak adanya kekafiran, maka semua orang akan masuk ke dalam surga. Ini Al-Quran yang menerangkan itu, Bung. Al-Quran yang menjelaskan kepada kami. Uraian-uraian seperti itu jelas.
Makanya di dalam Al-Quran, tipikal saudara Kristen ini, dalam surah Fatir 6 yang sering saya kutip, dikatakan bahwasanya orang-orang Kristen adalah orang yang senantiasa membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Kenapa demikian? Karena dia sudah tahu iblis itu adalah musuh. Tapi ketika iblis membuat sebuah bukannya menolak karya itu, malah menerima karya iblis itu sebagai jalan keselamatan. Inna syaitana lakum adu fattakhitu aduwa innama ayatin ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlahanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya, mengajak teman-temannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama-sama. Untuk menyesatkan manusia, ketika setan melanggar perintah Tuhan dengan menyalibkan hamba Tuhan, dan itu adalah pelanggaran. Bayangkan saja Bung, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang membuat kekejian di dalam hatinya. Apa salah satunya? Membunuh Yesus. Membunuh Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi hati Tuhan. Tetapi ternyata di Kristen, pembunuhan terhadap Yesus justru adalah kado keselamatan dari iblis kepada kalian. Sementara umat Islam, inna syaitana lakum aduun, iblis itu adalah musuh bagimu. Ketika iblis itu menghalip, maka jadikan itu sebagai hal yang dibenci oleh Tuhan. Umat Islam sampai hari ini menolak penyaliban terhadap para nabi, khususnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam menolak karena itu adalah karya setan. Yang benar Nabi Isa terangkat ke langit, kemudian justru mengatakan tidak terangkat ke langit, tetapi dia mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu sama dengan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak temannya mereka yang menyalahnya, umatnya, kaumnya yang tidak bertobat segera adalah saudara-saudara setan yang mengajak golongannya sendiri untuk masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan terakhir, andai saja saudara hadir pada saat itu, pada saat Yesus ingin disalibkan, Anda membantu sang penyalib atau Anda akan menolong Yesus? Pasti Anda akan mengatakan, saya akan menolong Yesus. Dengan demikian Anda menyadari bahwa insting kemanusiaan Anda pun mengakui perbuatan penyaliban Yesus itu adalah karya setan. Akan tetapi ketika saudara berani mengatakan, saya akan membantu tentara Romawi dan juga orang-orang Yahudi supaya Yesus segera disalib, agar doa kami segera ditebuskan, itu berarti Anda dengan nyata kemudian dalam barisan setan. Karena pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ini Bang Zuma, ini kado pernyataan tahun ini, kado terakhir sudah disuruh Kristen. Gimana? Silakan. Srasoro sudah menjawab pertanyaan itu, bukan? Yang abang bilang pernyataan terakhir yang terakhir itu. Sayangnya Estrasoro tidak berani berdiskusi dengan Bang Zuma. Udah pernah diundang, bahkan ketemu langsung saya diskusi, ajukan pertanyaan satu, dia langsung mencret tepung. Gak bisa lagi dia berdiskusi dengan saya. Cuman sekali doang. Ya mungkin karena nggak tahu lah, antara abang abang dengan dia. Tapi itu sudah dijawab. Tuhan, kalau saya tidak, saya jujur, saya mengungkap isi Bible jujur tanpa tendensi perpuluhan. Sementara dia, kalau dia jujur tentang isi Bible, dia tidak akan bisa mendapatkan perpuluhan lagi. Kenapa? Jemaatnya akan berlari semuanya. Kalau dia jujur, apa yang akan membayar perpuluhan?
kalau dia jujur terhadap kebenaran yang ada di dalam Bible. Kalau Bang Suma enggak, saya buka-bukaan karena saya tidak punya kepentingan kecuali menyelamatkan Anda dari lingkaran setan. Itu aja. Coba Anda renungkan setelah ini. Duduk, Anda ambil air putih, duduk, renungkan, pikirkan matang-matang. Apakah salah yang Bang Suma katakan bahwa penyaliban itu adalah karya setan? Atau penyaliban itu adalah karya Tuhan? Kalau karya Tuhan, kenapa setan terlibat? Kenapa ada pengkhianatan? Kenapa ada kehan palsu? Kenapa ada penangkapan? Kenapa ada pembunuhan? Dan Tuhan merasakan nikmat, akan merasakan upah dari kefasikannya. Dan orang yang benar, orang yang soleh akan menerima upah daripada kesolehannya. Itu jelas itu. Bahkan Yesus mengatakan, jika engkau ingin hidup selamat, mendapatkan hidup yang kekal, maka Matius 19, lakukanlah segala perintah Tuhan. Tidak ada Yesus mengatakan, imanilah penyaliban sebagai karya keselamatan. Nggak ada. Jadi siapa yang mengajarkan penyaliban itu sebagai karya keselamatan? Siapa? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Arab. Oh tidak. Waspadalah kepada Nabi Muhammad. Oh tidak. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus dalam Filipi 3 mengaku sebagai orang Farisi. Waspadalah kepada ahli Taurat. Paulus Taurat. Ada tidak dia mengatakan waspadalah kepada umat Islam? Kagak. Dia mengatakan waspadalah kepada ahli Taurat. Berarti waspadalah kepada orang Yahudi. Sementara agama Anda itu berasal daripada orang-orang Yahudi, dari sekte Farisi, dari pemahaman konsep. Saya dalam hal ini hanya memperingatkan. Anda mau percaya silakan, Anda tidak percaya silakan. La ikraha fiddin. Yang penting Anda harus pahami bahwa Bang Suma sangat cinta kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Tidak sah keimanan saya kalau saya tidak memuliakan beliau. Sementara di dalam Yohanes 16, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran atau nabi kebenaran yang membawa kebenaran, maka dia akan memuliakan aku. Ya, agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihissalam, hanya agama Islam. Orang Yahudi mengatakan Yesus itu adalah anak zina. Orang Kristen mengatakan Yesus itu manusia terkutuk. Umat Islam mengatakan Yesus itu adalah manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya memilih Islam, karena hanya Islamlah tempat memuliakan para nabi termasuk Yesus yang Anda tuhankan. Bagi pendapat tentang Yesus, jadi saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, tadi abang bilang sama-sama. Tidak apa-apa. Jadi saya lebih memilih. Iya. Jadi maaf ya bang, tidak apa-apa kan? Ya, dosa ditanggung. Tidak masalah lah, ikrah fiddin. Tugas saya sudah selesai. Apa? Mati nggak dia? Iya, dia mati. Berarti dibunuh toh? Tidak, dia menyerahkan nyawanya kepada bapaknya gitu. Dengan cara apa? Menyerahkan nyawanya. Iya, caranya dia mati seperti apa? Disalibkan. Kecelakaan lalu lintas atau disalib? Disalib. Disalib. Hansip, Satpol atau tentara Romawi? Tentara Romawi. Bang. Tentara Romawi. Apa yang dilakukan tentara Romawi kepada Yesus sehingga Yesus mati? Tidak ada sih bang. Mengetes masih hidup atau tidak. Iya. Nah, dites. Cara ngetesnya di tombak lambungnya gitu ya? Iya bang. Nah, menurut kamu apa yang mengakibatkan Yesus mati? Dia menyerahkan nyawanya. Jadi tanpa disalib bisa mati juga? Tanpa disalib? Enggak. Bukannya dia minum anggur asam mati? Tidak salah. Dinubuatkan Pak, kan dari awal dia kan menyerah
nyawanya katanya gitu bang. Oke. Tadi mengatakan itu pengaruh iblis gitu ya, bukan perintah Tuhan. Jadi perintah siapa Yesus mati di salib? Yesus mati di salib atas kehendaknya sendiri. Bunuh diri? Bukan. Tidak sendiri mati ya, bunuh diri Tondo. Bunuh diri atas kehendak sendiri beda bang. Kehendak sendiri itu berarti bunuh diri. Kalau dibunuh orang berarti dibunuh orang, beda. Gini bang, kehendaknya sendiri yaitu. Gimana Bang Juma? Sini sabar bang. Dia Bang Juma. Rencana mau syahadat jadi nggak? Bentar dulu, saya cek dulu ya. Yang tadi rencana mau syahadat jadi? Jadi sepertinya. Saya cek dulu ya. Tunggu ya. Monitor. Terusin dulu. Jadi atas kehendaknya gini bang, atas kehendaknya itu dia mau disalibkan, sedangkan nyawanya dia menyerahkan kepada Bapaknya, sehingga tubuhnya tidak bernyawa, seperti itu bang. Marte balik. Ahi Sugi masuk ahi. Tuh rencana Sugi motor monitor. Bunda Rahma monitor. Iya belajar lagi bang, direnungkan lagi. Iya bang, saya sudah belajar selama 4 tahun. Rumah santai aja dulu, belum. Mampi di info, gitu. Begitu aja ya bro. Jadi ya silakan saja. Mudah-mudahan sih pakai akal saya. Artinya apa? Pembunuhan Yesus ini memang pengaruh iblis gitu ya. Cuma udah menerangkan tadi bahwa dilarang membunuh orang yang tidak bersalah loh ya. Perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya apa yang dilakukan tentara Romawi, mulai dari iblis mempengaruhi Yudas untuk berkhianat, semua ini dilarang oleh Tuhan. Artinya apa? Kejadian pembunuhan Yesus terus imbasnya menebus dosa Anda itu adalah iman Anda berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Jadi yang dilanggar artinya nggak ada Kristen. Jadi kalau nggak ada perintah Tuhan yang dilanggar, dosa Anda itu tidak ada yang menebusnya di tiang salib. Ajaran ini dari mana kira-kira? Ajaran ini tidak dikenal oleh ajaran para nabi. Ajaran ini bersumber dari ajaran bahkan Romawi Yunani. Karena memang dulu itu seperti ini adanya, perlu ada darah manusia. Itu perlu pikirkan baik-baik.